Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Sisi Priscilia dan Sri Sultan Aulia, Maisara, Sakina, dan Arham. Baik, di sini saya akan memaparkan atau membacakan tentang bioekologi penggerak buah kakao dan gejala kerusakannya. Ya, bioekologi penggerak buah kakao atau PBK. Conopomorpha cramerella atau snellen termasuk dalam ordo Lepidoptera dan famili Gracillariidae yang merupakan serangga berukuran kecil, serangga dewasa atau imago, dan Cramerella bunga ngengat atau moth dengan ukuran panjang 7 mm dan rentangan sayap 12 mm. Ngengat berwarna coklat dengan pola zigzag berwarna putih sepanjang sayap depan. Ukuran antena lebih panjang dari tubuhnya dan mengarah ke belakang. Imago aktif, terbang pada malam hari dan meletakkan telurnya antara pukul 18.00 sampai 7.00. Imago akan melakukan populasi pada pagi hari sebelum matahari terbit antara pukul 4.00 sampai 5.00. Pada siang hari imago bersembunyi pada tempat yang terlindung dari sinar matahari. Umumnya pada cabang-cabang horizontal, imago betina meletakkan telur hanya pada permukaan buah kakao. Lama hidup imago betina rata-rata 7 hari dan setiap betina. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezara dengan NIM A01215542. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya sebelumnya, dan di sini saya akan membahas tentang gejala kerusakan akibat serangan PBKC. Cramerella statusnya akan menjadi hama apabila imago betina meletakkan sel telur pada buah kakao muda dengan panjang antara 8 sampai 15 cm. Menurut pengamatan Wardojo 1994, buah kakao yang berukuran 5 sampai 7 cm yang sangat muda biasanya jarang terserang penyakit PBK. Apabila buah dengan ukuran tersebut terserang, umumnya larva akan mati dan tidak berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika imago betina meletakkan sel telurnya pada buah yang berukuran lebih dari 15 cm ke atas, atau buah yang lebih dari 120 hari, umumnya tidak menimbulkan kerusakan di dalam buah. Hal ini karena pada saat itu buah telah memasuki masa pematangan dan buah sudah dapat dipanen ketika larva belum mencapai biji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sultan Aulia dengan NIM A01213556. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu kultur teknik. Pengendalian kultur teknik atau budidaya adalah teknik pengendalian hama secara tidak langsung melalui tindakan-tindakan kultur teknik yang ada hubungannya dengan produksi tanaman dan menyebabkan lingkungan pertanaman kurang sesuai dengan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi hama. Beberapa teknologi budidaya telah terbukti mampu menurunkan serangan BPK antara lain. Yang pertama, metode pengendalian dengan cara panen sering atau pemangkasan, sanitasi, dan pemupukan atau dikenal dengan metode PSPSP. Terbukti efektif mampu mengendalikan hama BPK dan menghasilkan
berhasil menekan serangan BPK hingga 20% sampai 60%. Yang kedua, metode pengendalian dengan sistem pangkas eradikasi atau SPE. Meskipun telah terbukti memberikan hasil yang positif, akan tetapi metode ini menyebabkan kehilangan hasil panen cukup besar. Yang ketiga, pengendalian dengan pemupukan urea yang dibarengi dengan sanitasi kebun. Terbukti dapat meningkatkan hasil dari 650 kg per HA menjadi 900 kg per HA. Selain ini juga menurunkan persentase serangga sebesar 34,6% dan kerusakan biji sebesar 38,4%. Yang keempat, metode pengendalian dengan cara meningkatkan ketahanan alami tanaman, misalnya dengan aplikasi silika atau SI dan biokaolin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah. Saya akan bacakan materi tentang teknologi pengendalian PBK ramah lingkungan, penggunaan tanaman resisten. Pengendalian hama yang hidup dalam jaringan tanaman seperti PBK ini sangat sulit untuk dilakukan. Upaya yang dinilai paling efisien dan ekonomi adalah pengendalian dan tanaman sistem apapun. Beberapa keuntungan menggunakan varietas resisten dalam pengendalian hama yaitu: 1. Pengendalian populasi hama tetap di bawah ambang kerusakan dalam waktu yang cukup lama. 2. Tidak berdampak pada lingkungan. 3. Tidak membantu alat dan teknik aplikasi tertentu. Dan keempat, tidak membutuhkan biaya tambahan. Samsudin mengatakan bahwa keuntungan dari penggunaan tanaman resisten terhadap hama dan penyakit antara lain akan dapat membantu mempertahankan keanekaragaman hayati dan secara teknis untuk dikombinasikan dengan hampir semua teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham. Saya akan membawakan materi terkait dengan fisik dan mekanik. Pengendalian fisik dan mekanik adalah tindakan langsung atau tidak langsung dengan cara merubah kondisi lingkungan yang dapat menekan populasi hama. Bentuk-bentuk fisik dan mekanik antara lain dengan menggunakan suhu tinggi dan rendah, mengurangi kelembaban, menggunakan alat perangkap, membuat penghalang dan penolak, memungut dengan tangan, menggoyang-goyang, mengumpulkan, dan menangkap. Beberapa teknik pengendalian fisik dan mekanik yang telah dilakukan untuk mengendalikan PBK antara lain: yang pertama yaitu teknik penyarungan buah muda atau disebut dengan slaving. Penyarungan buah kakao terbukti sangat efektif melindungi buah dari serangan PBK. Menurut Mustafa, pada tahun 2005 dibandingkan insektisida Cihalotrin, metode penyarungan buah 15 kali lebih efisien. Yang berikutnya yaitu dengan cara menggunakan perangkap serangga imago jantan dengan memanfaatkan feromon seks. Penggunaan perangkap ini sekaligus juga digunakan sebagai cara memonitor populasi PBK di kebun kakao. Sekian dan terima kasih. Saya kembali.